Kota Magelang. Kota yang selalu disebut kota sejuta bunga ini memiliki begitu banyak tempat wisata dan kuliner yang menarik dan indah. Tapi, ternyata tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kota ini memiliki sebuah hidden gem yang begitu indah, yaitu sebuah peninggalan seorang Belanda yang berjasa dan menjadi pahlawan kemanusiaan untuk anak-anak Magelang zaman dahulu. Hai semua, aku Zahra. Hari ini kita akan berkunjung ke makam pahlawan kemanusiaan anak-anak yang ada di Magelang. Sebelum ke sana, alangkah baiknya kita membeli bunga terlebih dahulu. Yuk! Ya, nama saya Bagus Priyana selaku koordinator sekaligus founder dari komunitas Kota Tua Magelang. Komunitas Kota Tua Magelang adalah sebuah komunitas yang bergerak di dalam penggalian sejarah lokal dan pelestarian cagar budaya di wilayah Magelang. Johannes van der Stur, beliau ini adalah seorang pemuda yang lahir di Haarlem, Belanda pada tanggal 10 Juli 1865. Di masa kecil ini, si Johannes van der Stur memiliki rasa kemanusiaan, dia sering menolong orang-orang, maka dia menjadi evangelis atau penyebar agama Kristen. Suatu ketika dia mendapat informasi bahwa di tanah Hindia Belanda banyak orang-orang, terutama orang-orang militer yang membutuhkan pencerahan. Lalu pada tahun 1892, Johannes van der Stur ini datanglah ke Magelang. Lokasi pertama yang menjadi tempat pengabdiannya yaitu di sebuah tangsi militer Belanda, di mana yang sekarang kita kenal dengan kawasan Rindam 4 Diponegoro. Nah, suatu ketika ada Johannes van der Stur ini bertemu dengan seorang tentara Belanda, di mana tentara Belanda ini sambil sedikit mabuk mengatakan bahwa Anda percuma menolong kami para tentara ini. Di luar sana itu banyak anak-anak kecil yang terlantar, di mana mereka tidak memiliki ayah. Akan lebih baik jika kamu itu Johannes van der Stur, lebih baik menolong mereka, anak-anak kecil terlantar ini. Lalu suatu ketika Johannes van der Stur menemui anak-anak kecil ini, lalu diasuhnya di suatu rumah, diberi makan, diasuh, dirawat seperti anaknya sendiri. Lalu suatu ketika anak-anak ini bertanya kepada Johannes van der Stur, mereka memanggil apa terhadap Johannes van der Stur. Lalu anak-anak ini memanggil Johannes van der Stur itu dengan kata pa, dari kata papa. Maka banyak dari mulai itulah Johannes van der Stur dikenal sebagai Pa van der Stur, artinya Papa van der Stur, seperti itu. Lalu dia mengirimkan surat kepada keluarganya yang ada di Haarlem, Belanda untuk bisa membantu dia mengasuh anak-anak terlantar ini. Adiknya yang bernama Mary van der Stur datang ke Magelang membantu, dia fokus untuk mengasuh anak-anak perempuan. Karena di komplek panti asuhan yang ada di Metese itu, yang namanya Panti Asuhan Oranye Nassau, dibagi-bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama anak-anak laki, perempuan, dan anak-anak di bawah 10 tahun. Johannes van der Stur itu merasa sangat terbantu oleh kehadiran adiknya Mary van der Stur. Tetapi Mary nggak bisa cukup lama untuk bisa membantu Johannes van der Stur, lalu dia kembali ke Belanda. Suatu ketika Johannes van der Stur menikah dengan seorang perempuan namanya Anna Maria Zwager, yang kelak disebut dengan Mo van der Stur, menjadi istri dari Johannes van der Stur. Beliau inilah yang nanti menggantikan peran dari Mary van der Stur. Di samping itu, Johannes van der Stur juga dibantu oleh seorang perempuan namanya Otto. Otto ini sangat peduli dengan anak terlantar, sehingga beberapa perempuan dan beberapa stafnya yang tergabung dalam pengurus Panti Asuhan Oranye Nassau ini sangat menjadi bagian penting dari operasional panti asuhan tersebut. Sehingga pada tahun 1940, Panti Asuhan seluas 5 hektar ini yang ada di Metese itu bisa menampung 1.100 anak. Tetapi ketika Jepang masuk ke wilayah Magelang tahun 1942, kondisi menjadi berubah. Tadinya suasana Magelang yang sangat harmonis gitu berubah, termasuk ketika Jepang melakukan internir atau menawan orang-orang Eropa, termasuk Johannes van der Stur ini. Johannes van der Stur dibawa Jepang ke Cimahi, di sana ditawan dalam kondisi yang dia sudah sakit-sakitan karena usianya sudah tua, 80-an lebih. Tetapi kondisi yang sangat tidak memungkinkan itu, akhirnya Johannes van der Stur dibebaskan oleh anak asuhnya, lalu dibawa ke Semarang.
dalam kondisi sudah sakit, Johannes van der Stur dibawa ke Magelang dengan kondisi yang sudah semakin memburuk dan yang mengakibatkan pada tanggal 10 September 1945 Johannes van der Stur meninggal di sebuah gereja, di mana gereja ini adalah tempat yang ia dirikan yang kita kenal dengan sekarang Gereja Bethel di Jalan Diponegoro. Komplek makam Johannes van der Stur yang ada di belakang ini merupakan suatu bagian kecil yang masih tersisa dari pemakaman Nasrani Berggraaf Plaatsen, di mana pemakaman Nasrani ini seluas 9 hektar yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1900-an. Untuk masuk ke komplek makam itu ada gerbang besar yang diperkirakan sekitar dibangun tahun 1906 dengan pilar-pilar ionik bergaya Indis percampuran dengan kayak Yunani atau Romawi, di mana itu menjadi akses pintu masuk ke komplek pemakaman Nasrani itu. Beruntung itu masih terjaga hingga hari ini dan menjadi penanda bahwa dulu kawasan ini adalah merupakan pemakaman besar seluas 9 hektar. Moga aja apa yang masih tersisa dari bagian sejarah Johannes van der Stur bisa kita jaga, termasuk makam beliau ini, termasuk juga dengan panti asuhannya. Bukan sekedar kaitannya melestarikan sebuah bangunan sejarah, tapi nilai-nilai penting di balik itu. Bagaimana seorang sosok Johannes van der Stur memiliki kepedulian sosial. Sebuah slogan yang selalu saya ingat, yaitu janganlah mengingat nama Johannes van der Stur, tetapi ingatlah akan perjuangannya. Jadi kita tidak mengingat siapa Johannes van der Stur, tapi kita mengingat apa yang sudah dia lakukan bagi kemanusiaan. Bagi saya, dia merupakan tokoh kemanusiaan yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa Magelang harus bangga terhadap Johannes van der Stur. Dunia harus bangga terhadap Johannes van der Stur. Gitu. Terima kasih.